Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan new canvas, lalu ukurannya aku menggunakan 1600 dikali 2000 pixel. Kemudian seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu foto yang akan kita gunakan. Di sini aku menggunakan foto tangan yang memegang handphone. Dan jika posisi fotonya seperti ini, maka kita perlu mengubah angle-nya ya. Biasanya kita putar 90 derajat, dan jika sulit mengepaskan 90, teman-teman bisa mendekati angka tersebut. Lalu kita perkecil, kita atur magnification-nya. Jangan terlalu kontras ya ukurannya karena nanti bisa pecah. Jadi kita perbesar semaksimal mungkin mendekati ukuran kanvas. Jika perlu kita bisa menggunakan menu zoom in and out untuk mengepaskan gambar ke kanvas ya. Bisa kita putar atau kita perbesar maupun perkecil. Jika sudah, kita klik set, kemudian kita pindahkan terlebih dahulu layernya ke paling bawah dan jangan lupa kita kunci. Kembali ke layer 1, kemudian kita pilih warna biru dan tool shape ya. Klik titik 3 kanan atas, kemudian geser nilai round cornernya dan kita buat persegi seperti berikut ini. Lalu kita ketuk menu dan pilih free transform. Ya, kita geser-geser bagian sudut-sudutnya yang ada lingkaran. Pastikan teman-teman menggeser tepat di atas lingkaran ya. Kalau enggak dia akan berputar. Silakan di zoom in and out jika dirasa perlu. Pastikan hasilnya sudah oke sebelum teman-teman mengklik set. Karena jika sudah berbentuk miring seperti ini, akan lebih sulit mengeditnya. Dan jika terpaksa melakukannya, lebih baik diulang dari awal ya, dari bentuk persegi saat pertama kali kita membuat. Kita duplikat layer ini, kemudian layer yang atas kita ubah warnanya. Caranya kita pilih color lalu menggunakan fill bucket, tinggal kita tap di atas perseginya. Kemudian persegi yang warnanya kuning ini atau krem kita perkecil sedikit menggunakan zoom in and out. Lalu kita ambil warna menggunakan pipet tetes dan menggunakan brush pen. Untuk ukurannya silakan menyesuaikan. Kita buat bentuk gunung pasir ya. Jadi agak lancip segitiga. Usahakan bentuk atau puncak gunungnya itu melewati batas handphone. Lalu untuk sisi yang sebelah kanan atau sisi terjauh kita buat tidak rata ya. Dan yang di bagian bawah handphone itu kita buat semacam tumpahan pasir. Ya, di sini bentuknya seperti tetesan air. Jadi pastikan arah dan lipatannya. Jangan miring-miring ya karena air itu jatuh tegak lurus ke bawah. Untuk panjang maupun bentuknya silakan divariasikan. Lalu saat kita isi menggunakan fill bucket, kita ubah objeknya menjadi layer dan expandnya kita naikkan menjadi 1-3 ya. Tujuannya adalah agar tidak ada celah yang lupa terisi. Kita bisa tap beberapa kali di bagian yang kosong, lalu untuk merapikan bagian yang masih bolong-bolong kita bisa menggunakan fill bucket ataupun brush pen. Untuk sisi terjauh ini aku tambahkan gelombang-gelombang agar terlihat tidak rata ya. Jadi silakan teman-teman buat, tidak rapi tidak apa-apa. Yang penting menyesuaikan bentuk handphonenya. Selanjutnya aktifkan brush finger atau smudge ya. Jadi keduanya bisa dipakai. Lalu kita tes. Di sini karena opacity-nya 100% terlalu tinggi, jadi kita turunkan sekitar setengah. Lalu kita tarik ke arah bawah ya, seperti ini. Jadi tujuannya agar terlihat seperti tumpahan pasir. Untuk ukuran brushnya silakan teman-teman sesuaikan, jangan terlalu besar
Dan jika terlalu sulit menggunakan ukuran yang terlalu kecil, bisa menggunakan ukuran yang sedang-sedang ya. Kita juga bisa menambahkan beberapa percikan atau tumpahan pasir yang lebih kecil. Caranya sebetulnya sama, kita buat aja bentuk random menggunakan brush pen. Kemudian bentuk ini kita usap ya menggunakan brush finger. Hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Untuk shading kita akan menggunakan brush chalk atau kapur. Caranya kita download dulu dari cloud, klik tanda plus, pilih cloud dan kita geser ke bawah sampai menemukan brush chalk. Ini agak memakan waktu, jadi teman-teman pelan-pelan aja mencarinya. Pastikan koneksi internetnya aktif. Jika sudah, tinggal kita klik set dan brush akan masuk ke dalam list brush. Kita tuakan warna shadingnya, lalu kita mulai memberi shading. Jangan lupa menurunkan opacity brushnya dan ukuran brush silakan menyesuaikan. Di sini aku menggunakan clipping, jadi tambah layer baru, kemudian aktifkan atau centang kotak clipping ya. Setelah itu baru kita mulai memberi shading. Dengan menggunakan opacity rendah, biasanya tekstur dari brush itu lebih terlihat ya dibandingkan kita menggunakan opacity 100%. Jadi aku menyarankan teman-teman menurunkan opacity brush dan kita bisa menumpuk-numpuk warnanya itu supaya agak menyatu. Untuk shading yang berwarna gelap, opacity brushnya diturunkan lagi ya, supaya dia tidak terlihat dominan. Nah, jika teman-teman ingin menghapus bagian yang tidak diperlukan, untuk mendapatkan hapusan dengan tekstur yang sama, teman-teman bisa mengaktifkan kotak transparan ya. Lalu, hapus bagian yang tidak diperlukan. Jika kita menggunakan eraser, kita tidak bisa mendapatkan efek ini. Jadi, fungsi lain kotak transparan adalah untuk menghapus sesuai jenis brush yang digunakan. Untuk memberi tekstur pasir, aku menggunakan splatter brush. Kita download lagi ya dari cloud, itu dia di dekat brush smudge. Tandanya ada warna merah garis-garis selang-seling. Lalu kita turunkan opacity brush dan tinggal kita warnai bagian yang masih polos. Untuk warnanya sesuaikan dengan warna dasarnya. Lalu untuk menambahkan titik-titik di bagian bawah, kita bisa mematikan Protect Alpha layer base colornya. Lalu kita tambahkan seperti berikut ini. Jadi untuk percikan pasirnya aku menambahkan di base color ya, bukan di layer clipping. Kita tambahkan layer baru, dia otomatis terclipping, jadi perlu kita matikan ya. Dan untuk kali ini aku download kembali brush G Pen di cloud untuk membuat awan. Bentuk awannya sendiri bebas ya. Kita buat dia berada di atas gunung atau di luar handphonenya. Di sini aku menggunakan bentuk awan yang rata bagian bawahnya dan baru bergelombang di bagian atas. Jika teman-teman ingin membuat awan bentuk lain, tentu saja boleh. Kita gambar awan di beberapa tempat, yang penting dia terlihat berada di luar handphone ya. Untuk burung, teman-teman bisa membuatnya menggunakan brush pen lalu diisi. Tapi kali ini aku ingin menggunakan brush fill, jadi kita download lagi di cloud ya, bentuk brush fill seperti ini. Jadi intinya kita membuat bentuk dan langsung terisi. Jadi kita harus menarik garis dari awal hingga akhir. Jadi kita bila membentuk huruf M, dia maka harus kembali lagi ke titik awal. Hasilnya akan seperti ini. Buat beberapa orang menggunakan brush fill ini praktis, tapi di satu pihak juga agak sulit bagi yang belum terbiasa. Selanjutnya kita tambahkan kembali awan dan burung. Tapi di sini aku memisahkannya ke layer yang baru, aku letakkan paling atas. Semakin dekat ke kamera, maka ukuran awan maupun burungnya itu semakin besar. Teman-teman bisa membuat awan dan burung ini di dua layer yang berbeda. Maksudnya layer pertama tadi adalah yang
awan paling kecil, lalu layer kedua itu awannya berukuran sedang, termasuk burungnya, dan layer ketiga awan maupun burungnya itu berukuran lebih besar lagi. Jadi totalnya ada 3 layer. Masing-masing layer awan yang ke-1 dan kedua atau yang paling dekat ke kamera kita beri Gaussian blur, di mana awan yang paling besar itu nilai kekuatan blurnya lebih besar dibandingkan awan yang di bagian tengah ya. Jadi seperti biasa semakin mendekati kamera dia semakin blur. Kita tambahkan layer baru lagi untuk posisi layernya. Silakan teman-teman menyesuaikan ingin berada di bawah mana ya, maksudnya di bawah lapisan yang mana. Kemudian untuk warnanya aku memilih hijau karena ingin membuat semacam ranting atau daun gitu ya. Untuk brushnya aku menggunakan pen. Ukurannya silakan menyesuaikan, lalu kita buat bentuk kurang lebih seperti ini. Bagian yang tidak diperlukan nanti bisa kita hapus ya. Tujuannya adalah memperlihatkan bahwa sulur tanaman ini itu melingkari handphone maupun tangannya. Untuk daunnya aku menggunakan pen sharp. Jika belum ada di list brush, teman-teman bisa download di cloud. Lalu kita buat tarikan garis seperti ini ya. Untuk correction jangan lupa dinaikkan terlebih dahulu agar bentuk daunnya itu bagus dan luas. Jika correctionnya masih rendah, daunnya itu terlihat kaku dan patah-patah. Untuk ukuran brushnya sendiri silakan menyesuaikan apakah teman-teman ingin membuat daun yang berukuran besar atau kecil-kecil. Setelah sulurnya jadi, layernya kita Protect Alpha. Kemudian untuk shading aku menggunakan brush Fluffy Watercolor 3. Brush itu aku download lagi di cloud. Teman-teman juga bisa menggunakan brush tipe lain ya. Silakan dieksplor aja cloud brushnya. Lalu opacity seperti biasa kita turunkan supaya teksturnya terlihat. Warnanya kita pergelap sedikit, lalu kita tap-tap aja di bagian yang ingin diberi shading. Di sini aku mewarnai di bagian pangkal daun atau di sekitar batang ya. Lalu untuk highlightnya teman-teman bisa menggunakan warna lain. Di sini aku menggunakan warna kuning. Jika mau teman-teman bisa menggunakan warna biru atau sesuai selera. Kita lanjutkan menghapus bagian yang tidak perlu. Di sini aku menggunakan eraser. Jika teman-teman ingin menggunakan masking juga silakan. Kita tambahkan layer baru lagi, letakkan di bawah layer sulur daun. Kemudian menggunakan airbrush. Opacity diturunkan ya, jangan terlalu tinggi. Kita buat semacam shadow mengikuti bentuk sulur tanamannya. Di sini bagian yang terkena atau ada bayangan itu di bagian jilbabnya. Jadi aku menambahkan shadow di jilbab kurang lebih seperti contoh berikut. Jika sudah puas dengan hasilnya, jangan lupa di save dengan mengklik tombol biru. Demikianlah cara membuat 3D doodle menggunakan Medibank. Selamat mencoba, semoga memudahkan. Terima kasih.